Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang bahagia, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar matematika, tapi sebelumnya untuk menambah keberkahan, mari kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman yang baik dalam belajar hari ini. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Seperti biasa, Pak John mengingatkan kepada Pak John sendiri khususnya dan pada para anak-anak semua yang berbahagia, salah satu surat di Al-Quran, ya 2 ayat di Al-Quran yang mungkin pas untuk kondisi kita saat ini, ya, terutama anak-anak yang sedang ingin mengikuti ujian, yaitu di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ya. Apa itu Al-Ankabut? Bukan kabut loh ya, ini bahasa Arab. Al-Ankabut yaitu laba-laba, ya. Pak Jan bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutsraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Shadaqallahul azim. Ya. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak akan diuji lagi? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti ini ketika kita beriman, ya kita itu pasti diuji. Ketika anak-anak sudah bilang saya sudah belajar sungguh-sungguh, nah pasti ada ujian yang untuk menguji belajar kalian. Nah saat ini bukti kalian sudah belajar sungguh-sungguh di SD akan dibuktikan melalui ujian yang namanya ASPD, ya. Dan nanti ada Pak Jan sampaikan lagi, ada tryout lagi ternyata, ya, khusus untuk menghadapi ASPD agar nanti maksimal, ya. Insya Allah akan diadakan pas puasa, ya, lebih barokah insya Allah, ya. Ketika dulu Rasul itu berperang saat Ramadan, maka kita juga besok tryout, ya, anggap saja itu perang Badar, biar nanti maksimal, ya, belajarnya. Nah itu pengingat kita semua, mari kita senantiasa sungguh-sungguh. Ingat, kita belajar di sini bagian dari ibadah, maka gunakan waktunya, kita manfaatkan kesempatan ini untuk menambah kebaikan-kebaikan dan mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, Pak John akan membahas kisi-kisi yang Pak John dapat kemarin. Nanti kita akan mengulas kisi-kisinya dan seberapa jauh kita akan membahas kisi-kisi itu, nanti akan kemana saja arahnya, soalnya seperti apa wujudnya. Silakan Pak Rohmat di share screen. Yang pertama berkaitan dengan bilangan cacah, ya. Jadi yang pertama itu menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah maksimal 4 angka, ya. Maksimal 4 angka itu berarti nilainya sampai ribuan, ya. Coba perhatikan di nomor 1 yang Pak John blok hitam itu kisi-kisi nomor 1. Jadi dari kemarin Pak John dapat nomor 1 dan 2 itu nilainya soalnya mudah. Kenapa mudah? Karena hanya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Yang kalian sudah pelajari itu sejak kelas 3 dan 4. Ya, kelas 3 sudah mulai sampai ratusan, ya. Nah,
Di nomor 1 dan 2 khusus hanya ada penjumlahan atau pengurangan ya, bisa ditukar tempatnya. Tapi yang lazim biasanya yang muncul adalah pengurangan terlebih dahulu, kemudian baru penjumlahan. Nah, itu contohnya kita akan bahas bersama. Nanti Pak John dulu yang bahas, anak-anak perhatikan. Nanti ada sesi anak-anak belajar, nanti Pak John dampingi. Ya. Nomor 1 hasil 4006 dikurangi 238 ditambah 397 ya. Pindah ke papan tulis. Nah, ya. 4006 dikurangi 238 ditambah 397 ya. Sama dengan, nah ingat kita masuk ke dalam penjumlahan dan pengurangan ya. Tapi sebelumnya Pak John ingin menyampaikan salah satu hal-hal yang mungkin nanti bisa kalian gunakan untuk mempermudah. Jadi ada pasangan-pasangan bilangan yang ketika dijumlahkan nanti menghasilkan nilai 10 ya. Contohnya ya, 1 ditambah 9 sama dengan 10. 2 ditambah 8 sama dengan 10 juga. 3 ditambah 7 sama dengan 10. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Gampang kan? Ini pelajaran kelas 1. Belum muncul di layar ya. Nah, Pak John ingin bertanya kepada anak-anak, coba bagi yang mampu, yang bisa, nanti silakan dijawab. Apa kesamaan selain hasil ya pada bilangan yang dijumlahkan ini? Pasangan 1 ditambah 9, 2 ditambah 8, ini kesamaannya apa? Ada yang tahu? Bisa, boleh dibuka audionya. Audionya boleh dibuka. 1 ditambah 9 sama dengan 10. 2 ditambah 8 sama dengan 10. 3 ditambah 7 sama dengan 10. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ya. Ada yang mampu? Pak John hitung 3. 3, 2, 1. Oh, tidak ada yang jawab ya. Ya, coba perhatikan angka 1. Angka 1 itu kan ditulis SATU kalau dalam tulisan bacaan ya. Kalau 9 kan SEMBILAN. Jadi kita ambil huruf pertamanya ya. Berarti 1 huruf depannya S, 9 huruf depannya S juga. Berarti di sini huruf S itu pasangan angka yang depannya huruf S jika dijumlahkan hasilnya 10. Kemudian 2 huruf depannya D, 8 huruf depannya D ya. Pasangan lagi huruf depannya D. Kemudian 3 hurufnya T, 7 juga T. Ya. Jadi T. Kemudian 4, 6 sama-sama E ya. Kemudian 5 dan 5 ya, L. Nah, jadi kalian bisa melihat ketika nanti ada pasangan-pasangan bilangan ini, kita bisa tahu, oh itu hasilnya 10. Atau ketika menjumlahkan, kita utamakan dulu yang ada satuannya 1, 9, 2, dan 8 sesuai dengan pasangan ini. Ya. Nah, nanti kalau misalkan di sini kan ada penjumlahan menyimpan gitu ya, itu kalian bisa menggunakan contoh ini ya. Nanti Pak John praktekkan. Nah, sebelumnya kita lanjutkan ke soal nomor 1 ya. 46 dikurangi 238 ditambah 397. Nah, kita lihat ada operasi pengurangan dan penjumlahan yang dia levelnya setara. Setara itu sama kuat. Maka dimulai dari sebelah kiri. Yang hadir duluan dia didahulukan. Ya. Kan kita nulisnya dari kiri, maka ini kita kerjakan lebih dahulu. Ya. Hingga 4006 dikurangi 238.
Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam pengurangan ini? Yang menjadi titik beratnya boleh kalian tulis adalah saat meminjam. Saat meminjam bilangan. Nek pinjam, ini nilainya nanti berkurang, bisa sampai 1 atau 2 tempat di depannya. Gitu ya. Misalnya 6 pinjam 0, 0 kan tidak bisa. Nah, 0-nya pinjam lagi ke depannya. 0-nya pinjam lagi ke depannya sampai dia bisa meminjam. Ya. Nah, agar tidak teledor atau tidak kita bisa teliti, nanti ketika bumbung susun atau bersusun, kita bisa coret bilangan-bilangan yang dipinjam itu kemudian diganti. Ini Pak John selesaikan nomor 1 ini ya, yang pengurangan dengan bersusun 4006 dikurangi 238. Ya. Ingat ketika mengurangi harus rata bawah, rata belakang ya. Satuannya nilainya harus sejajar. Kemudian kita kurangi satu persatu dari atas ya. 6 dikurangi 8. Karena 6 lebih kecil harus pinjam depannya. Tapi yang dipinjam itu 0 depannya. Maka ini 0 yang di sini harus pinjam lagi ya. Di sini 0 lagi, maka harus pinjam lagi di depan ya. Berarti ini tadi dipinjam semuanya, yang depan jadi 3. Ini kan tadi dipinjam belakangnya 10, 10 dipinjam belakangnya jadi 9. Kemudian ini tadi dipinjam yang paling belakang 10 dipinjam 1 jadi 9 lagi. Yang ini jadi 16 ya. Pak Jan tulis kecil 16-nya agar tidak menumpuk di belakang, nanti enggak. Kalau Pak Jan tulis di jajarnya sini nanti rentet banget itu ya. Sehingga pengurangannya 16 dikurangi 8. Ya. 16 dikurangi 8, kita bisa mengecek ya. Kan kalau 16 itu 10 dan 6 ya. Nah, 10 ini dari berapa penjumlahan yang berpasangan tadi? 2 dan 8 ya. Karena di sini yang dikurangi 8. Nah, makanya kita coret 8-nya tinggal 2 tambah 6. 8. Tapi anak-anak pasti sudah hafal ya. Tapi caranya untuk dengan berpasangan ini nanti bisa untuk penjumlahannya lebih mudah. Kemudian kita kurangi 9 dikurangi 3 ya, karena sudah dipinjam tadi ya. Kalau sudah pinjam harus dicoret biar tidak terhitung ulang lagi ya, harus diganti dengan bilangan yang baru yang sudah dipinjam. Kemudian 9 dikurangi 2 ya, 7. Kemudian 3 dikurangi 0, 3. 3.768. Kita tuliskan di bawahnya ya. 68 ditambah 397. Nah, soal-soal seperti ini harus dimaksimalkan. Nomor 1 itu pasti nanti seperti ini penjumlahannya. Pengurangannya, penjumlahannya seperti itu. Tinggal kita bisa mengerjakan dengan teliti ya. Nah, nanti mengulangnya ketika latihan ya. Ada nanti Pak Jan berikan. Kemudian kita penjumlahan ya. 3.768 ditambah 397 ya. Dengan bersusun juga 3.768 397 ya. Ditambah. Nah, nanti kalian bisa menggunakan ini tadi juga. 1 ditambah 9 tadi sama dengan 10. Misalnya 8 ditambah 7. 8 ini pasangannya biar jadi 10 berapa? 2 lah. 2 berarti ini sisa 5. Tadi ditulis 5. Nyimpan 1. Ya. Di sini ada 1, ada 6, ada 9. Kalian nambahkan 1 tambah 6 atau 1 tambah 9 mudahnya. Karena sesuai dengan konsep pasangan tadi, nek siji penake tambah ke 9. Karena pasti nilainya 10 ya. 10 tinggal tambahkan 6. 16. Kalau kalian 1 tambah 6, 7. 7 tambah 9, mikir lagi. Ya.
itu akan lebih sulit. Maka pasangkan 1 dengan 9 penjumlahannya. Ya. Kemudian ini nyimpan 1 lagi. 1 tambah 7 tambah 3. Coba lebih mudah mana? 1 tambah 7 dulu atau 1 tambah 3 sesuai dengan pasangannya atau 7 tambah 3. Ya. Ini dilihat pasangannya 3 tambah 7 sama dengan 10. Maka ini kan sama-sama T depannya ya. T7, T3. Tambahkan dulu nilainya 10. Tambahkan 1 hasilnya 11. Gampang kan kalau kalian bisa lebih teliti lagi dengan trik, nanti insya Allah lebih mudah dan benar. Jadi jalan mudah menuju kebenaran. Ya. Itu 1 tambah 3, 4. Karena sudah selesai jawabannya ya. Jawabannya 4165. Ya, mudah. Mbak ulang lagi yang penjumlahan saya 8 tambah 7 ya. 8 pasangannya 2. Yang 2 ini, yang 7 ini ambil aja jari misalnya. Oh, 2 dinaikin 8 dari 10, sisanya 5, tulis 5. Gitu ya. Adanya simpan 1 tambah 6 tambah 9. Yang saya tambahkan, yang Pak Jan tambahkan 1 dengan 9 dulu karena hasilnya 10. Nanti tinggal tambahkan dengan 6, jadi 16. 1 tambah 7 tambah 3. 7 dan 3-nya Pak Jan tambahkan dulu karena nilainya 10, baru tambahkan 1. Nilainya 11 ya. Seperti itu. Jadi hasilnya 4165 ya. Paham ya? Mudah insya Allah ini soalnya tidak sulit, hanya penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau kalian mau mengecek agar tidak terjadi kesalahan di sini, maka dibalik lagi, yaitu dengan misalkan kalian menjumlah, di sini kan ada penjumlahan, kalian cek dengan mengurangi hasil penjumlahan dengan bilangan yang dijumlahkan tadi, ya. Jadi 4165 dikurangi 397. Apakah benar 3768? Dengan dibalik, ya. Pesan Pak Jan apa? Maksimalkan soal-soal yang mudah. Kalau soalnya yang soal cerita panjang, belum dikerjakan sudah pusing dulu, itu terakhir. Itu anggap saja itu kalau benar bonus alhamdulillah, kalau salah ya memang karena kita keterbatasan, waktu juga nanti membatasi ya. Mungkin kalian bisa tapi waktunya tidak cukup. Maka hal-hal yang soal-soal yang mudah dan kalian pasti bisa melibas dengan benar, itu kalian pastikan bahwa itu hasilnya dengan benar ya, terutama nomor 1 dan 2 ya. Kita lanjut dengan share screen-nya Pak, nomor 2. Nomor 2 nanti kisi-kisinya tentang menyelesaikan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Maaf, menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung campuran bilangan cacah. Jadi tetap bilangannya positif semua, tapi dalam bentuk soal cerita. Coba di layar sudah muncul 24 siswa ya. Ingat 24 siswa itu angka penting, 24-nya meskipun tidak ditulis bilangannya tapi ditulis bunyinya ya. Mengumpulkan buku tulis untuk membantu anak panti asuhan. 12 siswa ya meskipun ditulis dalam bentuk huruf tapi dia angka penting 12 siswa ya. Masing-masing mengumpulkan 9 buku. 7 siswa 6 buku. Artinya 7 siswa mengumpulkan 6 buku. Dan siswa sisanya mengumpulkan masing-masing 3 buku. Ya, berarti nanti ada siswa yang belum disebutkan berapa jumlah siswanya, yaitu sisa pengurangan dari seluruh siswa. Setiap buku dikemas menjadi 1 bingkisan, banyak bingkisan. Setiap 5 buku dikemas menjadi 1 bingkisan. Banyak bingkisan yang diperoleh ada. Jadi di sini nanti ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Ya. Mana yang menunjukkan perkalian? Yang menunjukkan perkalian, ada pengurangan juga di situ ya. Ada pengurangan. Ketika perkalian
berarti mencari jumlah buku yang dibawa, misalkan 12 siswa membawa masing-masing 9 buku. Kata masing-masing itu juga bisa berasumsi pada perkalian. Kemudian untuk menjumlah total seluruh buku, dia dengan operasi penjumlahan. Untuk mencari siswa yang belum diketahui, yang membawa buku 3, itu dengan menggunakan pengurangan. Kemudian untuk mencari hasil banyak bingkisan dengan pembagian, ya komplit sekali ini soalnya. Nah, oleh karena itu Pak Jar akan mulai dengan informasi yang paling penting dulu. Ya. Yang pertama diketahui siswanya 24. Ya. 24 siswa. Kemudian ada 12 anak. 12 anak membawa 9 buku, ya. Ini dalam kalimat matematika dituliskan apa? 12 kali 9, ya. 12 anak membawa 9 buku. Di papan ya, perhatikan di papan ya. Kemudian 7 siswa, 7 anak membawa 6 buku, ya. Bentuk kalimat perkaliannya 7 kali 6. Ya. Kemudian sisanya, nah, berarti sisanya ini kan belum diketahui. Titik-titik anak membawa 3 buku. Berarti harus mencari dulu. Ini anaknya berapa ini yang bawa 3 buku? Karena jumlahnya ada 24, tapi baru ada 12 ditambah 7. Nah, berarti di sini anak yang membawa 3 buku, yang bawa 3 buku sama dengan, nah kita cari 24 totalnya dikurangi 19 anak yang membawa 9 buku dikurangi 7 anak yang membawa 6 buku. Hasilnya 24 dikurangi, maaf ini bukan 19, 12 ya, 12 anak. 24 dikurangi 12, 12 dikurangi 7, 5 ya. Jadi di sini ada 5 anak yang membawa 3 buku. 5 anak membawa 3 buku. Nah, jumlah buku yang dikumpulkan 5 anak berapa? 5 kali 3. Seperti itu ya. Kemudian kalian jumlahkan seluruh bukunya ya. Buku yang dibawa 12 anak, 12 kali 9. Bisa ya? 12 kali 9. Ingat, dikalikan dari belakang dulu lazimnya ya. 2 kali 9. 18. Kalau menyimpan dalam perkalian, taruh di samping kanan atau kiri. Nanti kalau sudah digunakan bisa dicoret atau dihapus ya. Kemudian 1 kali 9, 9 tambah 1 simpanannya 10. Coret ya, ini sudah dipakai artinya. Jadi jumlah buku ada 108 ditambah yang 7 anak. Kita cari yang 7 anak. 7 kali 6 ya, ini tidak perlu pakai bersusun. Harusnya sudah hafal ya. 7 kali 6 itu 42. Nah, bingung ya boleh pakai apa? Jari matika ya. Lebihnya dari 5 berapa? Misalnya 7 itu 2, berarti seperti ini. Angka ini menunjukkan 7, yang ini 6 ya. Kemudian yang 6 kan lebihnya 1. Berarti ditekuk 1, kemudian tambahkan yang ditekuk ini sebagai nilai puluhan. Berarti 30. Yang 3 kali ini 4 ini satuan dikalikan. 3 kali 4 12. 30 tambah 12 42. Nah, seperti itu. Tapi kelas 6 harusnya sudah hafal. Karena pesan Pak Jan tadi malam
menghafalkan perkalian dan pembagian kurang 1 sampai 100 ya. Kemudian yang 5 kali 3 ini bisa menggunakan jari kalian. Kan ada 5 tadi, 5, 10, tambah kaki, 5, 15. Atau langsung dihafalkan karena anak-anak hebat. Ya. Ketika dijumlahkan hasilnya berapa? 165. Ya. 165 buku. Nah, ini baru bukunya yang diketahui. Yang ditanyakan apa? Bingkisannya. Berarti bingkisan ada banyak buku dibagi isi setiap bingkisan ya. 165 dibagi 5. Hasilnya 33. Ya, seperti ini. Ini soal cerita dalam bentuk bilangan cacah. Nah, nanti soal ini juga bisa melebar dalam bentuk belanjaan ya. Misalkan beli buku, beli pulpen, beli pensil, bawa uang 50.000, kembaliannya berapa, atau satu anak membeli di tempat lain, kemudian dibandingkan harganya berapa, nanti bisa dapat harga berapa jika beli dengan jumlah yang berbeda, bisa seperti itu juga ya. Nah, tapi kalian kisi-kisinya adalah menjumlahkan, mengurangkan, kemudian mengalihkan dan membagikan dari soal yang berbentuk soal cerita ya. Berarti harus paham ceritanya. Kalian harus memahami, kalau perlu kalian mendalami. Kalau di situ ada nama anaknya ya, anggap aja anaknya itu kalian yang melakukan perintah dalam soal itu, seperti itu ya. Kemudian lanjut share screen berikutnya tentang kisi-kisi yang ketiga. Pak Rahmat bisa di share screen untuk kisi-kisi yang ketiga, yaitu menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bilangan bulat maksimal bilangan 3 angka. Berarti cuma sampai ratusan, nilainya ratusan ya. Nah, bisa kalian tulis juga itu soalnya hasil negatif 65 ditambah negatif 58 dikurangi negatif 49 ya. Pak John selesaikan, kalian memperhatikan, nanti ada waktunya untuk kalian ya. Negatif 65 ditambah negatif 58 dikurangi negatif 49 ya. Di sini ada tanda-tanda yang ganda ya. Kalian boleh mengubah jadi satu tanda atau membentuk dalam bentuk penjumlahan. Kalau kita dulu semester 1 dalam bentuk penjumlahan ya. Pak Rahmat bisa diarahkan ke papan kameranya. Nah, kita kerjakan dari kiri karena di sini operasinya penjumlahan dan pengurangan ya. Misalkan ini yang pertama adalah negatif 65 ya. Berarti ini bilangan negatif ya. Negatif. Ditambah negatif 58 ya, berarti ditambah bilangan negatif. Ya. Bilangan negatif ditambah bilangan negatif, bilangan negatifnya semakin banyak. Atau dosa, kok tambah dosa lagi, dosanya semakin banyak, gitu ya. Berarti ini diselesaikan dengan dijumlahkan. 65, 58 ditambahkan. Ya. Oh, enggak terlihat ya. 65 ditambahkan 58 ya. Nah, sama seperti tadi, misalkan 5 tambah 8 tadi, 8 ini pasangnya berapa? 2 kan? Berarti ini sisa 3, 13. Kemudian nyimpan 1.
1 tambah 6, 7. 7 tambah 5, 12. Atau bisa ditambahkan 1 dengan 5 biar 6. 6 tambah 6, 12 juga boleh. 123 ya hasilnya penjumlahannya. Tandanya karena tadi dosa tambah dosa kan tetap dosa, tetap negatif. Berarti hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif 123. Kemudian dikurangi negatif 49 sama dengan. Nah, perhatikan di sini ada dikurangi negatif. Itu menjadi apa? Penjumlahan bilangan positif. Negatif 123 ditambah 49. Ini ya. Ini bilangan negatif ditambah bilangan positif. Masih ingat ya? Ketika ada tanda yang berbeda dijumlahkan, cara nilai goleki dengan dikurangi. Mana yang dikurangi? Yang angkanya lebih banyak. Misalnya dosa karo pahala. Okah dosane berarti dosa dikurangi pahala. Tapi karena isi okah dosane, hasilnya nanti dosa ya. Kalau banyak pahalanya berarti hasilnya nanti pahala. Nah, ini dilihat banyak dosa atau banyak pahala. Kalau banyak dosanya berarti hasilnya nanti adalah dosa. Nah, caranya kan ini berbeda tanda, negatif dan positifnya, maka dikurangi ya. Negatif 123 dikurangi 49. Ya. 3 dikurangi 9, karena tidak bisa pinjam ya, jadi 13. Ini jadi 1. 2 dipinjam jadi 1 ya. 13 dikurangi 9 ya, 4. Kemudian 1 dikurangi 4 tidak bisa ya, maka ini pinjam. Jadi 11. 11 kurangi 4 74. Hasilnya 74. Ya. Tapi belum selesai. Kita identifikasi mana yang lebih besar tandanya. Yang 123 atau 49. Oh, banyak kan yang 123, 23 tandanya negatif. Maka tanda negatif nanti menjadi hasil dari penjumlahan kita. Ya. Berarti hasilnya negatif 74. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti bilangan negatifnya lebih banyak, nanti hasilnya adalah negatif ketika dijumlahkan. Nah, ini meskipun di sini tandanya penjumlahan, tapi karena berbeda tanda, maka cara mencarinya dengan dikurangi. Seperti itu ya. Itu tentang bilangan bulat. Nah, nanti penjumlahannya ya cuma bolak-balik seperti aja. Mungkin tandanya tidak ada yang ganda ya, 60 negatif 65 dikurangi 58. Seperti itu bisa jadi. Nanti bisa kalian ubah dalam bentuk penjumlahan juga bisa ya. Dulu pernah kan semester 1 mengubah dalam bentuk penjumlahan. Jika dikurangi bentuk penjumlahannya seperti apa? Misalkan 2 dikurangi 1 ya. Tandanya diganti dengan penjumlahan, yang di belakang tanda kurang ini dicari lawannya ya. Dicari lawannya itu misalkan 1 negatif 1 lawannya. Kalau lawannya negatif berarti positif seperti itu ya. Artinya 2 ditambah negatif 1. Ini lawan dari 1 ya. Negatif 1 ini lawan dari 1. Tandanya kita ganti seperti ini ya. Misalnya negatif 2 dikurangi 3 ya. Ada yang bisa berapa ini? Coba dibuka audionya. Negatif 2 dikurangi 3 berapa? Negatif 2 dikurangi 3. Ayo dijawab. 1. 1. Oh, coba. Negatif 2 dikurangi 3 berapa? Negatif 5. Nah, negatif 5. Bagus. Caranya bagaimana? Yang jawab 1 tadi mungkin ngertinya telu dikurangi loro gitu ya. Padahal tidak. Ini kan bentuknya pengurangan. Negatif 2
cari lawannya ditambah. Kemudian ini di belakang pengurangan kan 3, lawannya negatif 3. Jadi sama dengan negatif 2 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 5. Oh, ternyata negatif 5. Ya, seperti itu. Diganti tandanya, kemudian dicari lawannya. Ya. Jadi ini bukan merupakan tanda negatif ya kalau seperti ini. Ini dia namanya operasi hitung pengurangan. Artinya tanda negatif itu yang berada di dalam kurung ini. Negatif 3 ini dibacanya ya. Jadi misalnya ini dikurangi negatif, bukan negatif-negatif. Yang 49 ya, soalnya Pak John baca itu negatif 65 ditambah, bukan positif, tapi ditambah negatif 58 dikurangi, ya dikurangi ini, bukan negatif, tapi dikurangi negatif, dikurangi negatif. Dikurangi ini sebagai operasi hitung, negatif sebagai sifat bilangan negatif, ya seperti itu, biar tidak salah. Tadi kalau kalian salah konsepnya mesti negatif 2 dikurangi 3, 1 yang jawab. Padahal tidak. Artinya ini punya dosa 2 tambah mana dosanya telu, berarti dosanya jadi 5. Ya, seperti itu. Paham? Dulu pernah Pak John buatkan video seperti itu ya. Yang pakai kertas biru-biru itu dulu ya. Nah, masih diingat ya. Pak John semalam juga berpesan untuk itu dibuka catatannya kembali ya. Kemudian nomor 5 tentang nomor 4 ya, maaf. Menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini sampai jam berapa ini ya? Nanti ada soal juga soalnya. Nah, jadi nanti soal cerita biasanya berkaitan dengan suhu-suhu ya, atau bobot soal pada olimpiade ya. Masih ingat ya? Misalkan benar bernilai 5, salah bernilai negatif 2, kemudian kok imbang, kalau imbang bal-balan ya. Kalau tidak dijawab 0 atau negatif 1, ya, seperti itu nanti bobot soal ya. Nah, kalau di sini yang sering keluar itu tentang suhu ya, suhu suatu benda atau suatu daerah naik turun setiap berapa menit ya. Di situ Andi menyimpan minuman dalam kemasan bersuhu 25 derajat di dalam freezer. Itu negatif ya harusnya. Maaf. Oh bukan. Baru menyimpan bersuhu 25 derajat di dalam freezer. Suhu air berkurang 2 derajat setiap 15 menit. Andi mengambil minuman tersebut karena beku. Andi mendiamkan minuman untuk sementara waktu sehingga suhu naik 12 derajat Celcius. Setelah lebih cair, Andi meminum air dalam kemasan tersebut. Suhu air di dalam saat diminum ada, jadi kita bayangkan kita menjadi Andi, adalah ke minuman 25 derajat Celcius suhunya ya. Bisa kita gambarkan ya. Misalnya ini titik nolnya, berarti 25 itu di sini 25 derajat Celcius. Kemudian turun ya. Turun itu kan artinya semakin dingin ya. Berkurang 2 derajat setiap 15 menit. Nah, setiap 15 menit turun, berarti jadi 23. 15 menit berikutnya jadi 21 dan seterusnya. Nah, tapi yang ditanyakan sampai 210 menit. Ya. Berarti nek 210 menit berapa turunnya? Bisa kita cari pakai kotak juga. Ini. Ini ya. Di sini misalnya waktu, di sini suhu. Suhu penurunannya ya. Kalau waktunya 15 menit, suhunya 2 derajat turunnya ya. Turunnya ya, berarti nanti negatif. Kalau waktunya 210 menit, berarti di sini berapa? Bisa kalian
cari dengan ini, dikalikan silang, kemudian dibagi dengan yang belum ada pasangan yang kosong ini. Atau bisa kalian reng-reng ya. Di sini kan perkalian. Ini dikali berapa? 15 ini dikali berapa? Terus kemudian ini juga harus dikali yang sama. Jadi dalam gampangnya 210 ini yang bawah ini dibagi atau per ya 15 dikali 2 boleh. Jadi lama waktunya dibagi setiap berapa kenaikannya setiap berapa waktu dan dikali suhunya. Seperti itu. Atau kalian bisa membayangkan ini angkanya terlalu besar ya. Mungkin kalau kecil kalian bisa melihat misalnya di sini 15, ini 30. Oh ini dikali 2, berarti yang ini juga dikali 2. Ya. Contohnya yang lebih kecil misalnya. Misalnya di sini 60 ya. 15 jadi 60. Ini kali 4. Maka ini juga dikali 4. 2 dikali 4 8 seperti itu ya. Berarti ini hubungannya dengan perkalian. Nek kene 15 dadi swidak iki ping kepapat, iki loro ya ping kepapat ben ketemu suhunya yang diminta seperti itu. Nah, kalau di soal karena soalnya agak besar 210 di sini ya. Berarti di sini berapa? 14 ya. Berarti ini 14 kali 2, 28. Ini turun 28. Seret. Ya. Kalau turun 25 kan ke 0 di sini. Nah, ini turunnya 28 berarti kemungkinan di angka negatif 3. Caranya gimana? 25 ditambah karena turun itu menunjukkan bilangan negatif dikali ditambah negatif 28 ya. Karena lebih besar negatifnya nilainya negatif. Kemudian dikurangi hasilnya 3. Negatif 3. Ya. Nah, ini saat dia membeku. Kemudian ketika mau diminum dia naik. Didiamkan naik 12 ya. Naik 12 itu bukan 12 derajat Celcius, tapi 12 dari negatif 3 ini. Berarti suhu akhirnya saat diminum negatif 3 tadi ditambah naiknya 12 ya. Sama dengan nah ini berbeda tanda lagi, berarti dikurangi 12 dikurangi 3 9. Berarti 9 derajat Celcius. Seperti itu ya. Jadi harus paham. Nanti kalian boleh menggunakan kotak ini, kalau angkanya kecil pasti lebih mudah. Kalau misalkan kesulitan ya nanti cara mencari yang ini bisa dikalikan silang, kemudian dibagi dengan kotak yang pasangannya silangannya belum ada. Misalnya di sini kan 210 dikali 2 ya, per dibagi 15 berarti ya. Seperti itu. Jadi silangan yang kotak kosong ini nanti untuk membagi. Kemudian yang sudah berisi ini nanti dikalikan. Seperti itu ya. Itu untuk soal cerita. Kemudian terakhir kisi-kisinya yang nomor 5 ya Pak Jan bahasnya hari ini tentang operasi hitung bilangan pangkat 2 dan 3. Akar pangkat 2 dan 3 juga. Berarti mohon share screen-nya Pak. Biar anak-anak tahu bisa memahami. Nanti Pak Jan kirimkan juga ini. Kisi-kisi yang ini. Ya. Hasil dari kuadrat dikurangi 6 pangkat 3 dibagi akar 324 dikali akar pangkat 3 dari 2197. Nah, sama dengan kalau ada soal tentang
operasi hitung bilangan pangkat dan akar ya, itu kita nanti mesti ada operasi hitungnya harus kita perhatikan ya. Tapi penyelesaiannya nanti di akhir. Artinya kita harus mencari bentuk pangkat dan bentuk akarnya dulu ya. Contohnya kita hitung 45 kuadrat. Kuadrat itu kan perkalian dengan bilangan yang sama ya. Berarti kalau 45 kuadrat artinya 45 kali 45 ya. Kalikan dari belakang ya. 5 kali 5 25. Nyimpan 2. 4 kali 5 20. Tambah simpanannya tadi 2. Berarti 22. Ini Pak John coret biar tidak mengganggu ya. Kemudian 5 kali 4 20. Maju satu angka dari yang paling belakang tadi di bawahnya. Kemudian 4 kali 4, ini maaf disimpan dulu 2 ya. 4 kali 4 16 ditambah 2 18 ya. Hasilnya 5 2 0 simpan 1 2 ya. Untuk penjumlahan yang menyimpan ditulis di atas. Untuk perkalian ditulis di samping kanan atau kiri. Berarti hasilnya 2025. Dikurangi 6 pangkat 3. Yuk, dihafalkan ya. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. 6 pangkat 3, 216. 7 pangkat 3, 343, 8 pangkat 3, 512, 9 pangkat 3, 729, 10 pangkat 3, 1000. Nah, itu dihafalkan. 10 bilangan pangkat 3. Ya. Berarti ini 216 dibagi ya akar pangkat 2 dari 324. Ya. Berarti kan seperti ini kan? 324, pisahkan 2 angka dari belakang. Bilangan 3 ini berapa pangkatnya? Yang mendekati 3, berapa pangkat 2? 1. Ya. Karena 2 pangkat 2 lebih besar dari 3, maka kita ambil yang lebih kecil, yaitu 1. Kemudian kita lihat ada 4 sebagai satuannya. Berapa kali berapa yang satuannya 4. Tadi pasangan bilangan yang di sini tadi, yang Pak John tuliskan paling awal tadi, 19, 28, itu adalah pasangannya. Jadi antara pilihannya 2 atau 8. Sekarang tinggal milih 12 atau 18. Nah, gampang toh? Kalau ini harus menguji. Kalian cek yang kecil. Kenapa yang kecil? Karena yang mudah orang okahnya nyimpen. Nah, ngecek yang besar nanti mesti nyimpen banyak itu ya. Kita uji 12 kali 12. 4, 2, 2, 4, 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1. Tambahkan. 4, 4, 1. 144. Apakah benar cocok dengan soalnya? Oh, tidak cocok, Pak. Kalau tidak cocok berarti milihnya yang 18. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa nggak pilih 12? Nggak cocok dengan ujian yang diuji tadi. 12 kali 12 tidak menghasilkan 324. Pasti jawabannya adalah 18. Karena hanya ada 2 pilihan. Kalau bukan A berarti B. Kalau bukan B berarti A. Seperti itu. Dikalikan 2197. Kalau ini lebih mudah, pangkat 3 ya. Coba perhatikan kalau pangkat 3. Tidak perlu menghitung kalau pangkat 3 ya. Yang penting menghafal. Ya. Matematika ya hafalannya ya. 2197. Pisahkan. Nah, seperti ini. Pangkat 3 yang kurang dari 2, berapa pangkat 3 ya? 1, karena 1 pangkat 3 nilainya 1, sedangkan 2 pangkat 3 nilainya 8. Kemudian dilihat ini T 7 pasangannya berapa? Kalau yang berganti dalam pangkat 3 itu
cuma 2 dan 3. 2 dan 3. Yang lainnya tetap ya. Yang lainnya tetap. Cuma 2 dan 3. Nah, untuk pangkat 3, khusus pangkat 3, yang bertukar nilainya itu cuma 2 dan 3. Karena apa? 2 pangkat 3 hasilnya 8. 8 pangkat 2, 512, satuannya 2. Jadi ditukar itu aja. Yang lainnya ajak. 1 pangkat 3, yo, satuannya 1. 4 pangkat 3, satuannya 4. 6 pangkat 3, satuannya 6. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini T 7, maka pasangannya telu. Ya, seperti itu. Yang 1 dia 1 ya, 2 pangkat 3, 8. Ini kan D dengan D yang berpasangan ya, berpindah ya. 3 pangkat 3, 27. Cuma ini tok yang berarti nanti 7 dan 8 juga. 4 pangkat 3, 64. Ini kan tidak berubah satuannya ya. 5 pangkat 3 jelas satuannya 5. 6 pangkat 3, 216. 7 pangkat 3, 343. 8 pangkat 3, 512. 9 pangkat 3, 729. Nah, cuma ini toh. Coba perhatikan yang di dalam kotak itu. Kalau kelihatan ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kalau 8 pangkat 3 satuannya hasilnya 2 ya, 512. 2 pangkat 3 satuannya 8. 8 pangkat 3 satuannya 12. Kebalikan kan? Kemudian 3 pangkat 3 satuannya 27. Maaf, satuannya 7. 7 pangkat 3 satuannya 3. Berarti yang diganti ini cuma kalau satuannya 2 atau satuannya 8 atau satuannya 7 gitu ya. 2, 3, 7, 8 dengan pasangan masing-masing. Contohnya yang biar kalian juga tahu. Yang satunya beda. 1728 ya. Ini kan 1, berarti ini 8. Kan pasangannya dengan 2. Berarti 12 seperti itu. Kemudian contoh lain misalnya yang tidak berubah ya. 4096. Ya. Kalau 4 kan belum sampai 8, berarti dia masih 1. 6 berarti tetap 6, 16. Seperti itu. Kalau misalnya ganti lagi 5.832. Ini masih 1, kemudian angkanya kan 2 satuannya. Yang satuannya 2 kan 8 pangkat 3, 18 seperti itu. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke latihan? Sampai jam berapa sekarang? 3 menit. 3 menit ya. 3 menit berarti kalian menulis soal yang Pak John share. Nanti dijawab di YouTube-nya Pak John. Ya. Maksudnya yang YouTube ini. Bisa ditanyakan ke Pak John nanti tentang kesulitan kalau ada. Ya. Pak John harap tidak ada kesulitan. Karena sudah paham ya. Silakan di share screen Pak Rahmat. Soalnya ada 5 ya. Itu silakan ditulis. Besarkan hasil 6012 dikurangi 1485 ditambah 879. Ya. Nanti sebagai nilai tugas Pak John cek di YouTube-nya SDIT Arhan ya Pak ya. Di YouTube yang pembelajaran ini. Kemudian nomor 2, Ahmad membeli 3 buku, 2 ballpoint dan 3 penghapus. Oh itu ada yang kurang pas Pak.
Penghapusnya diganti pensil, Pak. Ahmad membeli 3 buku, 2 pulpen dan 3 pensil ya. Harga sebuah buku Rp4.000. Harga sebuah buku 2 kali harga pulpen. Yang penghapus diganti atasnya itu. Nah, itu diganti pensil. Harga sebuah pensil Rp500 lebih murah daripada harga ballpoint. Ahmad membayar dengan 2 lembar uang 20 ribuan. Uang kembalian yang diterima Ahmad adalah, jadi kalian harus mendata 3 buku harganya berapa. Kemudian harga pulpen berapa? Belum tahu. Cari apa yang bisa digunakan informasi dari soal yang disampaikan itu. Harga buku 2 kali harga pulpen. Berarti harga pulpen ini piro? Luwih larang apa luwih murah? Harga sebuah buku 2 kali harga pulpen. Misalnya Pak John beli jajanan harga pilus 2 kali harga permen. Harga pilusnya 1.000. Harga permennya piro? Ya. Berarti nek tuku pilus oleh siji, nek tuku permen oleh loro. Nek pilusnya harganya 1.000 berarti permen harganya 500. Nah, gitu ya. Kalau jajan kan gampang. Seperti itu. Kemudian harga sebuah pensil 500 lebih murah daripada ballpoint. Berarti kaca 500, lebih murah berarti lebih sedikit 500. Bukan harganya 500 ya, tapi lebih murah 500 dari harga ballpoint. Kemudian itu berapa belanjaannya tadi dikalikan dengan harganya. Jadi bukunya ada berapa, kalikan harganya. Ballpoint berapa, kalikan harganya. Dijumlah, kemudian dicari kembaliannya. Kalau membayarnya dengan uang 2 lembar 20 ribuan, berarti kembaliannya berapa rupiah gitu ya. Bukan harga yang ditanyakan, bukan harga keseluruhan barang ya, tapi kembalian, uang kembaliannya. Kemudian nomor 3, hasil negatif 147, bilangan negatif dikurangi negatif. Dikurangi negatif artinya apa? Penjumlahan bilangan positif. Ditambah negatif 36. Bisa kalian menjumlahkan dengan penjumlahan yang tadi sejenis dijumlahkan, yang berlainan jenis dikurangi ya. Seperti itu. Kemudian masakan nomor 4, masakan gulai ayam dihidangkan pada sebuah perjamuan makan ya. Suhu mula-mula saat disajikan 85 derajat Celcius. Saya mongah-mongah ya. Tidak mungkin dimakan karena masih panas. Tamu dipersilakan makan setelah 24 menit berselang. Jika suhu gulai ayam rata-rata turun 5 derajat setiap 4 menit, maka suhu gulai ayam saat tamu dipersilakan makan adalah, bisa dengan kotak tadi ya. Kalau tadi yang besar ya bilangannya, kalau ini yang kecil buat kotak, kemudian suhunya yang turun berapa, berarti yang satu 5 derajat, yang satu masih kosong, yang kemudian waktunya yang atas 24 menit, kemudian yang bawah 24 menit itu ya. Kemudian dihitung berapa suhunya turunnya ya. Kalau turun artinya negatif atau dikurangi nanti dari suhu mula-mula. Kemudian hasil nomor 5, hasil 36 kuadrat dibagi. Oh, ini tadi belum selesai ya, maaf. Tadi belum selesai Pak Jolem bahas. Di sini ada 13 tadi ya. Belum selesai, udah bablas kemana-mana. Ya, nomor 5 yang tadi.
Nah, ini buat PR saja ini ya. Dilanjutkan. Nanti Pak John kirimkan di WA grup. Nanti diselesaikan berdasarkan operasi hitungnya ya. Berarti ini dulu nomor 1. Kemudian ini nomor 2. Baru nomor 3-nya yang pengurangan. Seperti itu ya. Ada yang bertanya? Silakan. Waktunya tinggal beberapa menit. Sudah habis ini ya. Sudah belandang. Pak John nanti takut zalim kalau kelamaan. Jadi kita hari ini membahas 5 kisi-kisi ya, yang itu diusahakan bener kabeh. Nah, bener kabeh 5 kisi-kisi itu berarti 5 kali 4 bijinya 20 ya. Baru bener mengerjakan 5 bijinya 20 ya, bener kabeh ya. 1 tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Nomor 2 menyelesaikan masalah penalaran. Dan berarti soalnya soal cerita, kalau ada masalah penalaran seperti soal cerita. Soal cerita tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Kemudian nomor 3, menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Berarti ada tanda negatifnya. Ada tambah, ada plusnya, ada minusnya, ada plusnya, ada negatif. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan operasinya. Yang perlu ditekankan adalah ketika ada tanda yang ganda, misalnya ditambah negatif atau dikurangi negatif ya. Nah, kalau mau aman dibuat kesemuanya ke penjumlahan ya. Itu nanti kalian tidak terjebak tadi seperti yang Pak Jan contohkan, negatif 2 dikurangi 3 tadi. Karena tidak bentuknya masih pengurangan, itu bisa riskan, rawan salah ya. Kalau diubah ke dalam bentuk penjumlahan kan menjadi negatif 2 ditambah negatif 3 lebih mudah. Sama-sama bilangan negatif dijumlahkan. Oh, hasilnya semakin banyak negatifnya seperti itu. Kemudian menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Berarti nanti soal cerita lagi ya, ada 2. Nomor 2 dan nomor 4. Kemudian ini Pak John lompatkan, menentukan operasi hitung bilangan pangkat dan akar ya. Ini campuran operasinya, nanti ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan atau pengurangan. Ada yang ditanyakan? Yang di chat itu apa ya Pak Rahmat ya? Tidak ada. Caranya ditulis di buku, jawaban di YouTube cukup isinya saja. Nah, nama, kelas, nomor absen jangan lupa ya. Nama misalnya Mbak Aisyah, Aisyah Nur Atina Sukna, misalnya kelas 6A, nomor berapa, jawaban nomor 1 apa, ya. Berarti yang jawabnya nanti di atas itu dia bersegera, nilainya lebih baik ya, karena bersegera. Insya Allah. Yang jawabnya terakhir-terakhir ya baik ya, karena mengerjakan. Yang nggak baik itu yang nggak mengerjakan dan tidak memperhatikan. Nah, itu yang kurang baik ya. Itu saja dari Pak Jan. Ada pertanyaan lagi? Ya, 5 soal kita sudah ulas kemungkinan yang akan muncul di SPD ya. Ingat nanti soalnya cuma 25 ya. Berarti 1 soal itu nanti nilainya 4 poin. Kalau kalian sampai salah itu kelan 4 ya. Kan eman-eman itu ya. Berarti kalian harus maksimalkan, terutama soal-soal yang mudah. Soal-soal yang mudah seperti ini kita harus teliti, jangan sampai salah. Ya. Sebelum kita berpindah ke soal yang sulit, yang soal yang punya potensi benar, kita manfaatkan. Jangan sampai ada yang salah di soal-soal yang seperti ini. Ya, cukup. Tidak ada pertanyaan. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa mulai.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal lafi khusrin illa amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari Pak John sekian, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga dengan ilmu yang bermanfaat dan besok ketika ujian anak-anak dapat mengerjakan dengan lancar dan hasilnya memuaskan. Amin ya Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.